Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Isnaini dengan NIM B1A1210002 kelas A dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode kuno, periode klasik, dan periode modern. Pada periode kuno, kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik, seperti traktat-traktat, kekebalan para duta besar, peraturan perang, ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen. Meningkatnya hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antar negara, muncul negara-negara merdeka baru dalam jumlah banyak sebagai akibat dekolonisasi, berdirinya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional tidak saja mengatur hubungan antar negara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya. Perkembangan hukum internasional modern dapat dilihat dari 400 tahun perkembangan kebiasaan internasional dan praktik-praktik negara-negara di kawasan Eropa di dalam hubungan-hubungan antar mereka dan komunitas-komunitas mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari tulisan ahli-ahli hukum dari abad ke-16, 17, dan 18. Pada masa itu, konsep hukum internasional diwarnai konsep kedaulatan nasional, konsep kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh, serta konsep kemerdekaan negara-negara. Konsep-konsep tersebut sebenarnya dianut pada sistem ketatanegaraan negara-negara kawasan Eropa, namun akhirnya dianut juga oleh negara-negara kawasan non-Eropa. Sejarah hukum internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi, yaitu zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, perjanjian Westphalia, dan abad ke-18. Yang pertama, zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno, telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang diatur mengenai perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang. Yang kedua, bangsa Yahudi. Pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Yang ketiga yaitu zaman Yunani. Pada zaman ini juga telah dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Yunani dan golongan orang luar Yunani yang telah dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Yang keempat yaitu zaman Romawi.
Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Hal ini dikarenakan pada zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali azas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting dalam dalam hukum internasional, seperti occupation, servitude, dan bona fides. Juga dikenal asas Pacta Sunt Servanda. Ini merupakan warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan saat ini. Yang kelima, ada perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antar agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antar bangsa serta pengakuan internasional. Selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak besar bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia di muka bumi. Beberapa negara yang tadinya menjadi satu kerajaan besar oleh akibat keinginan masyarakat kecil berpecah-pecah menjadi beberapa negara, seperti negara Eropa bagian barat yaitu Luxembourg, Belanda, dan Belgia atau Benelux, yang tadinya bersatu menjadi satu negara. Demikian pula dengan adanya kerajaan-kerajaan kecil oleh keinginan masyarakat bersatu menjadi satu negara seperti Italia. Dan yang terakhir adalah abad ke-18. Mulai bermunculan ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positifme. Menurut Pufendorp, ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada manusia, pada akal manusia, maksud saya, mengatur kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak. Pada abad ini, kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Zaman ini adalah zaman kebangkitan negara-negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di luar Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.